rencana pembelajaran ini kan memang karena itu yang ditekankan. Saya kira kita mengikuti rekomendasi itu. Nah, jadi dan saya sendiri sepakat dan sependapat bahwa perencanaan itu kan dalam pembelajaran kan memang penting karena yang setidaknya kita membahas apa sih tantangannya gitu. Nah, mungkin kita sudah merancang jadwal dengan baik, pembagian tugas dengan baik, tapi waktu yang saya pikir itu mungkin kendala di lapangan. Tantangannya itu yang kita evaluasi, kita diskusikan bersama. Itu yang penting mungkin dalam hal ini, dalam hal kita meningkatkan lebih baik gitu. Yang kedua, P5-nya juga kita konsekuen dengan sistematisnya. Artinya kita evaluasi dari apa yang kita lakukan kemarin, dari proyek itu kemarin kan temanya apa, lalu sampai mana kelanjutannya, sampai mana targetnya, kalau seperti itu. Apa ada kendala kan itu harus kita evaluasi dan lihat apa berikut tema yang berikutnya seperti itu. Itu yang mungkin yang kita harus perhatikan juga. Terima kasih itu mungkin. Pak Yoko ada? Selanjutnya ini adalah kita akan menganalisis untuk kegiatan rencana pembelajaran kita selama ini. Setelah saya menyimak atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita selama ini dari awal tahun pembelajaran sampai saat ini kita duduk bersama-sama, memang banyak beberapa hal yang memang harus kita benahi atau kita evaluasi. Tapi ya alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita selama ini berjalan dengan lancar dan semua bisa kita laksanakan, walaupun masih ada beberapa hal yang memang harus kita benahi atau kita evaluasi. Nah, kira-kira untuk rencana pembelajaran kita untuk semester 1 ini nanti akan berakhir di bulan Desember. Apakah ini akan berlanjut seperti ini di semester 2 ataukah nanti ada perubahan kembali? Silakan Pak Wildi atau Pak Yoko ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, kira-kira kalau menurut saya memang kita tingkatkan yang ada seperti itu. Jadi kita tingkatkan yang ada, nanti kita minta bagian kurikulum dan yang mungkin yang lebih teknisnya untuk menangani. Sekira itu Bu, secara umumnya kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Weldi. Saya mau minta pendapat dari Wakasek saya dulu, Ibu Magda, untuk kegiatan rencana pembelajaran kita hari ini, karena sudah saya analisis juga ini. Silakan Bu Magda. Kalau menurut saya yang ingin kita perbaiki itu yang masalah literasi ya. Kayaknya kalau saya lihat dalam beberapa bulan ini kayaknya kurang jalan lah. Seperti saya kalau ke kelas 7 itu yang melakukan literasi itu hanya gak sampai 25%. Nah saya kalau di kelas 7 itu kan pagi 2 kali ya, kemudian di kelas 9. Nah yang paling parah kelas 9 malah paling hanya 5 orang, nggak sampai 25%. Nah ini saya pikir ini harus kita tinjau kembali gimana sebaiknya untuk masalah literasi. Padahal ini kan banyak menyita waktu ya. Dan saya lihat juga gimana ya, karena ini kan literasi jam pertama ya. Kalau saya lihat itu guru-guru pada jam pertama itu kebanyakan memang nggak ada orangnya, rata-rata terus terang gitu ya. Biasanya jam 1 jam pertama itu pasti kelewat. Jadi anak-anak untuk melakukan literasi pun sudah nggak jalan. Menurut saya itu yang akan kita tinjau bagaimana dengan masalah literasi. Kalau kita misalnya datang 7:30, kita suruh literasi lagi, akan terpakai lagi waktu kita
yang harusnya sudah ngajar kepotong lagi untuk literasi. Itu menurut pendapat saya. Bagaimana Pak Yono? Terima kasih atas waktunya, Bu. Karena diminta mengoreksi gini, Bu, ya. Jadi kemarin itu pas Ibu Bu Erni Masusup kepala enggak, itu kan 1 minggu ya. Itu saya sempat berpikir gini, Bu. Sebenarnya sekolah 6 hari sama 5 hari itu kita tidak bisa menilai sekolah 5 hari itu lebih baik dan 6 hari itu lebih jelek. Kita tidak bisa menilai. Saya berpikir, saya lihat selama hampir 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang 5 hari ini, itu kan yang paling menonjol itu ketika habis istirahat siang itu, yang pertama siswa banyak bermasalah, entah itu merokok, entah itu keluar, entah itu apapun, itu di situ, Bu, bermasalahnya. Yang kedua, selain siswa, kita sebagai guru juga banyak hilang waktu di jam itu sehingga saya kemarin sempat berpikir, kalau memang 5 hari ini tidak efektif, bisa nggak kita 6 hari lagi gitu. Kalau 6 hari itu kan pulang jam 12, sehingga semangatnya mungkin masih terjaga, kemudian anak-anak juga tidak sampai menimbulkan masalah di jam-jam siang. Itu tadi 6 hari dan 5 hari tidak mencerminkan prestasi, saya kira. Berarti nggak kita memandang bahwa itu tidak menunjukkan sebuah penilaian tersendiri 6 hari atau 5 hari. Karena apa, Bu? Karena yang pertama, ketika kita 5 hari, kita juga tentunya harus melihat fasilitas sekolah, apakah itu sudah memenuhi siswa atau belum. Kalau mungkin 6 hari itu kan kita bisa meminimalisir ya kekurangan kita terhadap kebutuhan siswa. Itu sih yang pertama dari saya, koreksi itu. Dan ini mungkin bisa dilaksanakan mulai Januari. Dipikir, Bu, ya saya nggak harus 6 hari, cuma kan kalau kita lihat secara real nyata, memang 5 hari itu kendalanya di situ, di siang itu terutama. Entah itu kita atau siswa di situ kendalanya. Kalau 6 hari kan itu pasti bilang, tetapi kita masuk menjadi 6 hari lagi. Yang kedua, yang disebutkan Bu Mada memang benar untuk literasi, dan itu Ibu Mada nggak usah khawatir, Bu, kita temannya banyak kalau masalah literasi itu. Di mana-mana literasi itu memang susah. Kadang gurunya ada, programnya ada, siswanya nggak jalan. Itu memang nggak cuma kita, di semua sekolah masalahnya sama untuk literasi. Saya kemarin ada program, belum saya sosialisasikan terkait yang saya ajukan kemarin, Batara. Batara itu adalah baca tulis berkarya. Harapannya nanti selain dia membaca dan bisa menulis, dia bisa berkarya. Lihat apa? Yang pertama, harapannya di jumlah tempat, lewat mungkin literasi, mungkin lewat pensi, berpuisi, membuat poster. Sehingga kemarin harapannya kenapa Ibu Ernawati dijadikan pembina ekskul jurnalistik, harapannya di situ. Harapannya nanti memunculkan sesuatu untuk berkarya di bidang jurnalistik, entah itu dia membuat poster, membuat cerita, nanti bisa ditempel di mading sekolah. Itu harapannya, Bu. Itu memang program saya itu Batara, tapi belum disosialisasikan. Itu di kelas 7 dulu. Harapannya kelas 7, dasarnya kelas 7, karena kalau kita lihat memang literasi ini yang paling rajin ya kelas 7, kelas 8. Kelas 9 itu memang biasanya lolos, entah bahwasanya bukunya tertinggal, bukunya hilang dan lain sebagainya. Dan itu rata-rata kelas 9 seperti itu. Dan memang faktornya memang saya nggak tahu faktornya di guru. Kalau guru jam pertama bisa handle ya bisa jalan, tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa. Itu mungkin, Bu, mungkin masukan dari saya tidak harus dijalankan, tapi dimasukan, mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan bersama, kira-kira selama ini 5 hari ini memang efektif nggak untuk kita dan siswa. Mungkin itu dari saya.
yang nantinya akan menjadi bahan koreksi kita pada kegiatan untuk di semester genap. Baik, terima kasih.